Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 895. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan di dalam cakram Gyeokyan, Kun Yukiansu dan yang lainnya juga nampak terus menyerap kekuatan dari tiga ahli guru suci jangka menengah itu untuk meningkatkan dirinya. Jika ada yang melihat Qinchen saat ini, dia akan terkejut karena hukum kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuh Qinchen, mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Namun karena kurangnya penlah suci tingkat guru suci, meskipun ranah Qinchen terus meningkat dan pemahamannya tentang jalan surga juga terus diperkuat, tetapi tingkat kultivasinya selalu terjebak di guru suci tahap awal, dan bahkan rasanya agak sedikit jauh dari puncak tahap awal guru suci. Masih kekurangan pena suci, kata Qinchen. Dia menghela napas dalam. Jika Qinchen memiliki cukup pena suci, Qinchen dapat membanggakan bahwa dia pasti akan dapat melangkah ke puncak tahap awal guru suci dalam sekejap, dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Boom! Pada saat ini kapal perang yang ditumpangi oleh Qinchen tiba-tiba berguncang. Apakah sudah sampai ke tempat itu? Kata Qinchen seraya berdiri dan melihat ke langit yang muncul di depannya. Tampaknya pena suci tingkat guru suci yang aku butuhkan hampir dapat ditemukan, kata Qinchen. Dia tersenyum, tetapi senyumnya nampak dingin. Qinchen memandang langit di depannya. Surga ini terletak di pegunungan alam surga timur, lokasi yang sangat sempurna. Surga ini tepatnya bernama Guang Yue-Tian yang terkenal di alam surga timur. Guang Yue-Tian adalah salah satu wilayah surgawi inti dari alam surga timur. Itu terkenal dan milik kekuatan-kekuatan tingkat menengah di alam surga timur. Namun itu menempati area inti dari alam surga timur dan terhubung ke beberapa wilayah langit tengah dari alam surga timur. Posisinya sangat penting. Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Yomimansen telah mendirikan seorang anak gelap di sini, mencoba untuk secara diam-diam mengendalikan Guang Yue-Tian. Namun karena kekuatan di Guang Yue-Tian sangat rumit, di Guang Yue-Tian hari ini meskipun 3 dari 5 kekuatan teratas telah dikendalikan oleh Yomimansen, tetapi rumah Yomimansen belum sepenuhnya menguasai Guang Yue-Tian. Dapat dikatakan bahwa Guang Yue-Tian adalah tulang besar yang akan digerogoti oleh Yomimansen selanjutnya, dan bahkan tempat strategis yang harus dikendalikan oleh Yomimansen jika ingin menguasai alam semesta ini. Dari ingatan Tuan Nether, Qinchen juga mengetahui bahwa Tuan Nether dan Tuan Liar telah duduk di Guang Yue-Tian ini sebelumnya. Mereka berdua bersatu dengan 3 kekuatan Guang Yue-Tian dan diam-diam mencaplok 2 kekuatan besar lainnya, dan telah mencapai kendali sejati atas Guang Yue-Tian. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa Tuan Nether dan Tuan Liar untuk sementara dipindahkan ke Wenhantian untuk menangkap Qinchen, dan malah mati di Wenhantian. Ambil operasi Guang Yue-Tian ini, kata Qinchen. Dia membuat keputusan. Pada saat yang sama dia juga harus sangat berhati-hati. Guang Yue-Tian berbeda dengan Wenhantian. Ini sangat kuat. Itu adalah surga kelas menengah. Itu memiliki guru suci jangka menengah dan lebih dari 1, dan bahkan memiliki puncak tahap tengah guru suci yang sangat kuat. Jika Anda ingin menargetkan kekuatan seperti itu, Anda harus merencanakannya dengan baik dan tidak bertindak gegabah, dan juga tidak mengungkapkan identitas. Ini bukan untuk meminta Wenhantian, tetapi setelah penguasa rumah Yomimansen mengetahui berita tersebut, Qinchen hampir tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia harus bertarung dengan cepat, meraih kemenangan dan mendapatkan kesempatan pertama sebelum Yomimansen bereaksi. Ya, itu adalah cara terbaik, kata Qinchen. Dia bermeditasi. Dia bukan tipe orang yang terburu-buru dalam melakukan apapun. Dia harus merencanakan dengan sematang-matangnya sebelum melakukan apapun. Selanjutnya Qinchen terjun ke bawah, niat membunuh dan kekuatan berbagai peradaban beredar padanya. Lambat laun aura di tubuhnya menjadi primitif. Tubuhnya terangkat dan tulangnya berubah. Ini adalah teknik magis dari tubuh kuno, dan aura liar meresap, membuat wajah Qinchen mulai menjadi tua, seperti orang tua yang menjulang tinggi, dengan perubahan yang tak tertandingi.
Dia berjalan di wilayah Guang Yuetian seperti seorang musafir yang lewat di sini. Perubahan semacam ini terlalu luar biasa. Itu adalah perubahan dari dalam keluar, dikombinasikan dengan teknik perbaikan langit. Qin Chen tampaknya telah mengubah dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa dekat dia tidak bisa membedakan napasnya. Dia bersandar pada tongkat, gemetar seperti sesepuh tua. Namun ketika dia mengepalkan tinjunya saat ini, seperti ada ledakan guntur di langit disertai kabut putih yang menakutkan, menyebabkan ruang terdistorsi. Ketika Qin Chen bergetar, darahnya melonjak dan dia berubah dari pria tua yang menjulang tinggi menjadi pria kuat yang tiada tara, pria perkasa yang menutupi langit dan menutupi pegunungan yang luas, menyebabkan semua jenis makhluk bergetar. Banyak dari mereka berada di tingkat penguasa, tetapi mereka semua bergetar, sujud dan gemetar di tanah. Ini adalah kekuatan yang dipadatkan oleh Qin Chen setelah menyerap beberapa guru suci jangka menengah seperti guru suci Mei Tian. Yah, mirip, hampir tidak ada yang bisa mengenaliku, kata Qin Chen. Dia bergumam kepada dirinya sendiri. Dia merasa hati-hati dan sedikit mengangguk. Dengan identitasnya ini, dia pergi ke daerah lain. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengenali identitas aslinya. Ayo pergi, saatnya menyerang, jangan buang waktu. Tapi sebelum itu, aku harus menemukan dua bawahanku. Yomimansen berani menyinggungku, itu adalah kemalangan terbesarmu, kata Qin Chen. Dia bergumam kepada dirinya sendiri. Dia kemudian terbang melintasi langit, melangkah keluar dari kehampaan yang tak berujung, dan menuju ke tujuan yang telah dia tentukan. Nampak ada rumah-rumah mewah yang menjulang tinggi dan rumah-rumah megah di Guang Yuetian sangat menakutkan. Ada terlalu banyak master di dalamnya, dan bahkan di mansion manapun sudah cukup untuk dibandingkan dengan Wen Hantian. Ini adalah perbedaan kekuatan. Qin Chen menghela napas dalam, hanya menjadi domain surgawi tingkat menengah, tetapi sudah begitu menakutkan. Jadi, akan seberapa kuat domain surgawi tingkat tinggi? Namun Qin Chen tidak memikirkannya. Dia segera terbang jauh dan memasuki area inti Guang Yuetian. Qin Chen di antara 5 kekuatan utama Guang Yuetian, 3 diantaranya telah dikendalikan oleh rumah Yomimansen, dan Guang Yuetian sangat bersatu, dan 5 kekuatan utama telah membentuk aliansi kekuatan. Jika Anda terburu-buru seperti ini, saya khawatir itu akan sangat berbahaya, kata Yu Qiansu. Dia berkata di dalam cakram Gyo Qiankun. Yomimansen telah diatur di Guang Yuetian selama bertahun-tahun dan kita harus menemukan alasan yang tepat. Tidak apa-apa, kata Qin Chen. Qiansu, kamu tidak tahu apa-apa. Ketika aku di ujian surgawi, aku telah memperbudak 2 jenius teratas di Guang Yuetian. Itu adalah Shao Jikang dan Pri Guangcheng. Keduanya adalah 2 kekuatan besar Guang Yuetian dan telah menerima api iblis dariku sebelumnya. Pasti mereka berdua akan menjadi tokoh teratas di antara 2 kekuatan. Dan 2 kekuatan yang mereka miliki adalah 2 kekuatan yang ingin dikendalikan oleh rumah Yomimansen. Itu dia, kata Yu Qiansu. Dia menunjukkan ekspresi kaget. Tidak heran Qin Chen akan memilih di sini, ternyata dia sudah bersiap. Qin Chen memasuki Guang Yuetian dan langsung melepaskan Yao Ming dan Su Quan dari dalam cakram Gyo Qiankun. Tuanku. Yao Ming dan Su Quan membungkuk dan memberi hormat. Kalian berdua pergi ke 3 kekuatan yang telah dikendalikan oleh Yomimansen. Tanpa Tuan Neter dan Tuan Liar, ketiga kekuatan ini pasti sedikit gelisah. Kalian berdua bisa memasuki tempat ini sebagai Yomimansen. Ketiga kekuatan ini akan bekerja sama dengan Anda dan tunggu perintah dariku, kata Qin Chen. Yah, baik tuanku, kata Yao Ming dan Su Quan. Mereka berdua memberi hormat berulang kali, kemudian berbalik dan langsung pergi. Qin Chen secara alami harus memanfaatkan banyak bawahannya sebagai Yao Ming dan Su Quan selama mereka menyusun beberapa alasan. 3 kekuatan utama Guang Yuetian pasti tidak akan meragukannya. Saat itu, mereka hanya perlu menggunakan beberapa taktik dan bahkan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk mengendalikan Guang Yuetian di tangan mereka. Ayo pergi ke istana Guangcheng terlebih dahulu. Dikabarkan bahwa di istana Guangcheng ini masih memiliki harta karun yang bernama Han Yueling yang sangat cocok untuk Yu Qiansu, kata Qin Chen. Apa itu Han Yueling? Tanya Yu Qiansu dengan bingung. Han Yueling adalah harta karun yang disempurnakan oleh guru suci Yue dari Guang Yuetian kuno. Di zaman kuno, itu bahkan melampaui harta puncak guru suci dan mendekati harta tingkat yang mulia. Guru suci Yue juga merupakan puncak tapair guru suci.
pusat kekuatan teratas yang hanya satu langkah lagi untuk menerobos ranah yang mulia. Namun sayangnya, setelah perang surgawi di zaman kuno, guru suci Yue juga mati di medan perang. Sedangkan harta Han Yue Ling dikabarkan bahwa ini adalah sepotong batu giok yang berharga, yang memiliki efek khusus, memungkinkan penerimanya untuk memperbaiki rantai menjadi tubuh Dewa Bulan. Kata Qin Chen, semua informasi ini diperoleh oleh Qin Chen dari ingatan guru suci Mei Tian. Mendengar ini, Yu Qiansu juga tersentuh, dan tubuh Dewa Bulan ini sangat cocok untuknya. Ayo pergi ke istana Guangcheng terlebih dahulu. Ini adalah harta karun yang disediakan untukmu oleh suamimu, kata Qin Chen. Dia tertawa dan kemudian terbang menuju istana Guangcheng. Qin Chen bolak-balik melalui Guang Yuetian. Dia tidak tahu berapa banyak lapisan ruang yang telah dia lalui. Dia telah melewati banyak provinsi dan beberapa tempat yang sangat berbahaya di sepanjang jalan. Namun Qin Chen tidak tinggal di sini, melainkan terbang menjauh. Tujuannya adalah istana Guangcheng. Istana Guangcheng adalah salah satu dari 5 kekuatan utama di Guang Yuetian. Ini sangat kuat dibandingkan dengan seluruh Wenantian. Itu hanya kuat tetapi tidak lemah. Itu jauh lebih kuat dari rumah Raja Renwang, karena rumah Guangcheng ini memiliki guru suci jangka menengah. Kekuatan keseluruhan Guang Yuetian jauh lebih kuat daripada Wenhantian, dan itu tidak berada pada level yang sama. Jadi itu juga merupakan tempat harta karun yang sangat diperhatikan oleh Yomi Mansion. Selanjutnya tiba-tiba Qin Chen berhenti di dalam kehampaan yang sangat aneh. Dia merasa bahwa di dalam kehampaan ini auranya mulai berbeda. Lihat, Qin Chen, itu adalah benua luar angkasa, kata Yu Qiansu. Dia tiba-tiba berkata. Dia menunjuk ke kedalaman kehampaan. Qin Chen melihat keluar dari kejauhan dan melihat bahwa di kedalaman bintang yang tak terbatas, benua luar angkasa mengambang, dan setiap benua luar angkasa hampir sebesar benua Tianwu hanya mengambang di langit. Lintasannya berputar, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya hidup di benua ini yang tergantung di angkasa. Di kedalaman daratan, di ruang yang lebih rahasia, ada aura tirani yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi. Ini adalah dojo istana Guangcheng. Mata Qin Chen berkedip, tubuhnya menghilang tanpa jejak, dan dia mengintai. Ini dojo istana Guangcheng benar-benar luar biasa. Aku harus mencari tahu beritanya terlebih dahulu, kata Qin Chen. Dia diam-diam muncul di benua luar angkasa. Karena pikiran spiritualnya melesat jauh. Ada banyak orang suci asing di benua luar angkasa ini, dan mereka mengoperasikan berbagai restoran, toko, dan bengkel harta karun, juga bengkel obat. Orang-orang suci asing ini tampaknya dilindungi oleh istana Guangcheng, tempat mereka tinggal dan bekerja dengan damai dan puas, tanpa bencana, tanpa kerusuhan, dan mereka nampak sangat makmur. Ada juga beberapa prajurit dari kekuatan lain di Guang Yuetian yang datang untuk menetap di benua luar angkasa ini atau melakukan bisnis, dan bahkan beberapa orang suci ingin menyembah istana Guangcheng yang legendaris. Qin Chen kemudian berjalan di jalan yang diaspal dengan toko-toko dan restoran di kedua sisi. Ada perasaan berada di dunia sekuler. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa para pembisnis di sini semuanya adalah ahli suci. Dengan ahli suci bumi, ahli suci surgawi, dan bahkan ada setengah langkah guru suci. Qin Chen kemudian masuk ke restoran secara acak dan melihat resepnya. Ada banyak makanan aneh di sini, seperti hati naga laut dalam, janggut iblis penyucian, lidah phoenix goreng dan yang lainnya, dan juga beberapa minuman. Tentu saja harga makanan di sini tidaklah murah, banyak ada yang mencapai harga jutaan kristal suci kelas atas. Qin Chen kemudian memesan beberapa hidangan sesuka hati seperti hati burung phoenix, bulu unggas, dan sepanci anggur. Kemudian Qin Chen mengamati situasi di sini dan menghitung nasibnya sendiri dan juga merasakan karakter tirani. Di kedalaman restoran ini terdapat mansion luar angkasa misterius yang jelas merupakan kediaman para raksasa di restoran ini. Di kedalaman restoran ini terdapat mansion luar angkasa misterius yang jelas merupakan kediaman para ahli teratas di restoran ini. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Apakah ada orang dari istana Guangcheng di restoran ini? Kata Qin Chen. Dia tiba-tiba menghentikan seorang ahli suci. Namun nampak ahli suci itu hanya menatap Qin Chen tanpa berbicara. Kemudian Qin Chen langsung mengeluarkan harta tingkat surgawi lalu diberikan kepada orang itu. Harta suci surgawi. Begitu orang itu menerima harta itu di tangannya, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi hormat lalu berkata, "Senior, apakah Anda adalah pendatang baru? Bos, restoran kami dibuka oleh murid inti dari istana Guangcheng. Namun,
Gerbang gunung istana Guangcheng bukan di dunia luar angkasa ini, tetapi di ruang yang lebih dalam. Benua luar angkasa ini adalah formasi penjaga yang didirikan oleh rumah Guangcheng. Setiap benua luar angkasa sebenarnya adalah sebuah formasi. Menurut rumor, hanya master di ranah guru suci yang bisa mendesaknya. Lalu bagaimana saya bisa menghubungi orang-orang dari Guangcheng, kata Qin Chen. Ini, aku tidak tahu. Tapi bagaimana dengan kultivasi senior? Pria itu kemudian berkata, jika senior adalah ahli suci surgawi, maka senior bisa pergi ke istana Guangcheng untuk mencoba keberuntunganmu. Jika kamu memiliki bakat yang bagus, maka kamu dapat direkrut sebagai murid inti. Lalu, bagaimana jika itu adalah ahli di ranah guru suci, kata Qin Chen. Mendengar kata-kata Qin Chen itu, orang itu nampak terkejut. Seorang ahli guru suci. Orang ini langsung mengguncang sosoknya dan hampir berlutut. Matanya memancarkan cahaya yang luar biasa. Ya, kali ini saya datang ke dojo istana Guangcheng untuk melakukan sesuatu. Tetapi tidak ada yang membimbing saya, dan saya tidak ingin datang ke sini dengan gegabah. Bukankah pemilik restoran Anda adalah murid inti dari istana Guangcheng? Aku ingin berteman dengannya, tolong katakan, kata Qin Chen. Ya, baik senior. Saya akan melaporkannya, saya akan segera melaporkannya, harap tunggu sebentar senior. Kata orang itu. Setelah berbicara dia pergi dari sana. Sesaat kemudian terjadi ledakan fluktuasi spasial dan banyak tokoh besar muncul di kekosongan dan muncul di restoran. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan wajah sederhana. Qin Chen menyapu basis kultivasi pria parubaya ini. Ternyata itu adalah ahli di puncak tahap tengah surgawi. Dan Qin Chen dapat merasakan bahwa pria parubaya ini masihlah sangat muda. Dia mungkin telah memperbaiki rantai kurang dari 10.000 tahun. Senior ini adalah Su Jisi, murid inti dari istana Guangcheng. Saya tidak tahu apa yang dicari senior untuk junior. Su Jisi, murid inti dari istana Guangcheng, jelas merupakan sosok yang cerdas. Dia menatap Qin Chen, matanya berbinar. Seorang ahli suci surgawi jangka menengah tidak bisa menerobos tahap akhir suci surgawi dalam waktu yang lama. Dengan kekuatanmu seharusnya tidak ada masalah untuk memasuki ujian surgawi. Namun sayangnya Anda sedikit lebih tua dan Anda telah kehilangan kesempatan untuk memasuki ujian surgawi. Namun, pertemuan dengan saya itu mungkin telah ditakdirkan. Jadi, saya akan memberi Anda beberapa keuntungan terlebih dahulu. Membiarkan Anda melangkah ke tahap air suci surgawi secepat mungkin. Kata Qin Chen, matanya berkilat. Dan nampak seluruh tubuh Su Jisi nampak transparan di mata Qin Chen. Fluktuasi yuan suci apapun dan kekuatan di tubuhnya terlihat jelas oleh Qin Chen. Setelah itu hukum asal-usul muncul di tangan Qin Chen. Qin Chen kemudian menunjuk jarinya. Dan segera murid inti Su Jisi segera menetap di kampaan, tidak bisa bergerak kemanapun. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Senior, apa yang kamu lakukan? Tidak hanya Su Jisi, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya tidak dapat bergerak. Seolah-olah mereka dipenjara di dalam kampaan. Masing-masing segera mengubah ekspresi mereka dan hati mereka ketakutan. Mungkinkah orang ini adalah musuh istana Guangcheng? Selanjutnya Su Jisi yang awalnya adalah tahap tengah suci surgawi, kemudian dia menerobos langsung ke tahap akhir suci surgawi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.